Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga sebagai bilangan yang terdapat di depan variabel. Sebab penulisan dari suatu koefisien selalu berada di depan variabel. Jadi koefisien itu selalu di depannya variabel ya. Misalnya X, variabelnya X. Maka koefisien dari X adalah 2. Dia di depannya variabel. Kemudian Y, maka koefisien dari Y adalah 5. Z, koefisien dari Z adalah 6. Dan kalau min Y, maka koefisiennya adalah min 1. Jadi kalau tidak ditulis itu adalah 1. Dan kalau min berarti min 1. Jadi koefisien itu selalu berada di depannya variabel. Nah, yang keempat adalah konstanta. Konstanta merupakan sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Jadi tidak ada huruf ya. Kita tahu tadi variabel adalah huruf. Jadi kalau ada bilangan tidak ada hurufnya, maka dia disebut dengan konstanta. Contoh, 2x ditambah 5y ditambah 6z ditambah 7 sama dengan 0. Maka yang merupakan konstanta adalah 7. Karena 7 tidak memiliki variabel atau tidak ada hurufnya. Nah, itu yang disebut dengan konstanta. Nah, untuk itu setelah kalian memahami tentang apa aja komponen dalam persamaan linier, maka kalian bisa pahami bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya itu ada persamaan linier dengan menggunakan satu variabel, kemudian persamaan linier dengan 2 variabel, dan persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, untuk yang satu variabel, ingat variabel tadi huruf ya. Huruf. Nah, maka di sini lihat, di sini hanya ada huruf X. Maka ini disebut dengan satu variabel. Dan kalau 2 variabel, maka ada 2 huruf. Di sini coba lihat, di sini ada X dan Y. Kemudian jika ada 3 variabel, maka ada 3 jenis huruf, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu yang satu variabel. Yang satu variabel, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel yaitu AX plus B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi nilai koefisien dari X, ingat kalau bilangan di depannya X itu disebut dengan koefisien. Maka A di sini adalah koefisien dari X ya. Dan B di sini adalah konstanta. Jadi A sama B ini adalah bilangan ya, bukan huruf. Huruf tadi kita misalkan adalah X, Y, dan Z. Jadi koefisiennya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Kalau A-nya 0, maka apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Jadi kalau A-nya 0, 0 dikali X, maka X-nya jadi hilang. Makanya tidak boleh nilai koefisiennya sama dengan 0. Kemudian B adalah konstanta. Jadi B di sini adalah konstanta. Dia adalah bilangan, bukan yang mengandung variabel. Maka persamaan tersebut jadi jika di persamaan ini kita ubah untuk mencari nilai X, X sama dengan min B per A ya. Jadi A nya ini pindah ruas,
kemudian B-nya juga pindah ruas, maka A-nya itu akan bernilai negatif dan B-nya juga akan bernilai negatif. Maka X sama dengan min B per A. Nah, dari mana dapatnya ini? Dari persamaan ini yang kita ubah. Jadi X yang kita cari, X sama dengan min B per A. Nah, kalau satu variabel tadi berarti hanya ada satu huruf, atau huruf yang kita maksud ini adalah huruf X, Y, dan Z ya, bukan huruf A dan B. Kalau A dan B itu cuma permisalan. Jadi A dan B itu dalam realnya, dalam kenyataannya nanti berupa bilangan, berupa angka. Nah, contoh X ditambah 1 sama dengan 5. Maka berapakah nilai X? Jadi berapakah nilai X, di mana X ini kalau ditambah 1 hasilnya adalah 5. Maka untuk mendapatkan nilai X, maka satunya ini kita pindah ya, karena X yang mau kita cari. Satunya ini kita pindah karena di sini nilainya adalah positif, karena kalau pindah ke sebelah kanan maka tandanya menjadi negatif. Maka kita tulis X sama dengan 5 min 1. Dari mana min 1? Dari plus 1 yang pindah ruas. Maka kita dapat X sama dengan 4. Kenapa X sama dengan 4? Karena kalau 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Maka nilai X-nya adalah 4. Oke, sekarang contoh kedua. 3X ditambah 7 sama dengan 14. Tentukan berapakah nilai X. Nah, maka kita pindahkan nilai 7 ini ke sebelah kanan. Maka nilainya adalah 14. Salah. 14 seharusnya kalau pindah ruas ya, ini karena nilai dari 7-nya pindah ruas, harusnya 14 dikurang 7. 14 dikurang 7 adalah 7. Maka X-nya adalah 7 per 3. 3-nya ini dapat dari koefisien X-nya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di diskusi di grup WA ya. Jadi nilai dari plus 7 itu berubah menjadi min 7. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi nilai X-nya ini di sini salah. Jawabannya adalah 7 per 3, bukan 21 per 3. Kemudian contoh yang ketiga, jumlah dari dua bilangan 21 dan salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan lainnya. Jadi dalam soal ini menyebutkan bahwa kalau dua bilangan itu ditambah maka hasilnya 21 ya. Jadi kalau dua bilangan itu ditambah maka hasilnya adalah 21, di mana salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan lainnya. Maka kita misalkan tadi ada 2 bilangan yang dijumlahkan. Maka kita misalkan bilangan yang pertama itu adalah X dan bilangan yang kedua itu adalah 2X. Kenapa 2X? Karena katanya tadi salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan yang lain.
Nah, kalau bilangan yang lain kita misalkan X, maka persamaan kita bisa dituliskan dalam bentuk X ditambah 2X sama dengan 21. Jadi persamaannya adalah X ditambah 2X sama dengan 21. Maka X ditambah 2X ini adalah suku yang sejenis ya. Sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu X dengan X. Maka X ditambah 2X adalah 3X sama dengan 21. Nah, yang kita cari adalah nilai X-nya. Maka koefisien 3 di sini kita pindah ke sebelah sini. Ini kan 3X ya, berarti 3 dikali X. Kalau pindah menjadi bagi. Kalau pindah menjadi bagi. Jadi ingat, kalau pindah ruas, positif jadi negatif, negatif jadi positif, kali jadi bagi, bagi jadi kali, gitu ya. Nah, ini kan 3 dikali X. Kalau pindah ruas, maka 3-nya itu menjadi bagi, menjadi 21/3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Maka nilai X-nya adalah 7. Jadi bilangan itu, bilangan berapa tadi kan? Pertanyaannya adalah bilangan berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya 21, di mana salah satu bilangannya merupakan 2 kali lipat dari bilangan yang satunya. Maka nilai X-nya adalah 7. Maka 2X adalah 14. Nah, maka di sini X bilangannya adalah 7 dan 14. Dua bilangan tersebut adalah 7 dan 14. Kenapa? Karena didapatkan X-nya sama dengan 7. 2 kali 7 adalah 14. Kemudian yang nomor 4, contoh yang keempat. 4 kali suatu bilangan tertentu dikurangi 10 adalah 14. Jadi ada bilangan yang kalau dikalikan 4, kemudian dikurangi 10, hasilnya adalah 14. Maka kamu tuliskan persamaannya. Kita lambangkan persamaannya itu adalah X ya. Kita lambangkan bilangan itu adalah X. Tadi katanya kalau bilangan itu dikali 4 kemudian dikurangi 10 hasilnya adalah 14. Maka bilangannya kita lambangkan X. Nah, X-nya dikali 4. Kenapa? Karena katanya kalau dikali 4 gitu kan. Dan kalau dikurangi 10, maka kita tuliskan minus 10. Hasilnya adalah 14. Maka persamaannya menjadi 4X dikurang 10. Maka berapakah nilai X-nya? Ini silahkan dilanjutkan. Maka nilai X-nya adalah 4X ya, sama dengan 14 ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena min 10-nya ini pindah ruas. Jadi kamu tulis di catatan 4X sama dengan 14 ditambah 10. Maka 4X sama dengan 14 ditambah 10 berapa? 24. Maka X sama dengan 24 dibagi dengan 4. Maka X-nya adalah 6. Ya, jadi tinggal kamu tulis di buku X-nya adalah 6. Mungkin kalau tidak jelas dengan contoh-contoh ini kita bisa diskusi lagi di grup WA ya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya